Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, setelah sekian lama baru bikin lagi video karena ya ada kesibukan lah. Nah, terima kasih buat teman-teman Serem Midnight yang masih support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Tetap support ya, karena pastinya kita akan update video-video terbaru. Nah, untuk video ini aku tetap bersama suami aku, Master Ong Tarot, dan kita nanti akan ada pembahasan yang lagi fenomenal pastinya ya, karena ada yang mempertanyakan tentang bla bla bla. Penasaran kan? Pantengin terus channelnya, jangan di skip. Kita langsung masuk ke videonya. Santai. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke topiknya, karena ini ada yang bertanya sama aku, coba tolong Kak dilihat lagi kondisi Pak Jokowi saat ini, karena lagi rame nih yang video-video tentang mukanya Pak Jokowi pas tanggal 8, tanggal 9 Januari kemarin gitu. Fisiknya kok agak berubah nih di bagian muka gitu. Sebenarnya sakit apa sih kayak gitu? Karena kan di video yang tahun lalu tuh udah pernah kita bahas ya. Gitu. Dan masih ada yang bertanya lagi gitu. Kalau secara kita lihat nada suara ya. Karena kalau orang sakit itu suara itu pasti berubah. Agak lemes gitu ya. Pasti beda semangatnya lain. Nah, kalau kita lihat terakhir itu waktu Pak Jokowi lagi memberikan pengarahan di PSI juga kalau nggak salah ya. Itu justru nadanya udah istilahnya kayak dulu gitu. Ya kan? Udah seger Udah gitu. seger gitu. Udah yang ya kita udah ya mantep lah, suaranya udah bulat gitu lah istilahnya gitu ya, nggak kayak dulu waktu sakit itu. Ya tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat coba lagi di tarot gitu ya. Tapi kalau soal mungkin warna kulit, Fisik gitu ya, mungkin kena efek dari pengobatan bisa jadi kan. Karena waktu itu kan Pak Jokowi kan terkena istilahnya secara medisnya ya, bilangnya ada alergi ke kulit, ya kan. Jadi pastilah ada efek dari obat-obat gitu ya, mungkin ya bikin jadi kayak lebih pucat atau lebih gimana gitu ya. Mungkin itu juga efek dari masih pengobatan yang berlanjutan gitu ya. Jadi tapi ya kalau kita hal gaibnya ya coba kita lihat nanti lagi gitu gimana. Ya coba di balik ini memang fenomena wajah-wajah ini kan memang sempat rame ya. Sampai dibilang cloning, sampai ada yang benar-benar merhatiin tai lalatnya tuh pindah gitu. Ini gitu. Iya, tapi kan sebenarnya akhirnya kan juga waktu yang menjawab ya. Jadi orang terdekat ya beliau kan istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri. Ya cucu-cucunya juga. Iya, kalau itu orang lain masa mau mereka bisa sedekat itu bersama gitu. orang lain itu kan nggak lucu ya. Jadi kalau misalnya itu orang lain lah, bukan Pak Jokowi yang asli, ya nggak mungkin lah orang mau deket sama orang yang ini, apalagi istrinya gitu, anaknya, cucunya, kan nggak mungkin dong, itu orang lain gitu ya. Kalaupun misalnya orang dewasa bisa berekayasa, misalnya pura-pura, anak kecil kan nggak bisa pura-pura, ya kan? Kayak beda nih kakeknya yang sehari-hari atau bukan apa kan, gitu itu kan ya. nggak bisa direkayasa gitu kan. Jadi memang perpolitikan kita itu memang rada-rada aneh. Ya mudah-mudahan ya nanti pembelajaran ke depan semakin dewasa. Tapi saya yakin sih masyarakat kita itu sebenarnya bukan masyarakat bodoh gitu ya. Masyarakat yang pintar gitu, udah bisa menilai. Jadi yang suka bikin masalah ini kan segelintir orang, oknum ya, oknum politikus
yang selalu memanfaatkan isu-isu entah itu wajah lah, entah itu apalah gitu ya, yang sebenarnya isu yang nggak bermutu ya. Kayak apaan sih? Iya, kalau misalnya soal ijazah lah. Terus kalau misalnya, kalaupun apa efeknya gitu loh? Apa gunanya buat bangsa ini kan gitu, ya kan? Banyak kok profesor-profesor ijazahnya bagus-bagus misalnya, kerjanya cuma apa? Memprovokasi, kerjanya cuma mengadu domba bangsa, ya kan? Kalau mereka disuruh kerja pun juga nggak bisa kerja. Karena ya sekali lagi pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Jadi kalau orang yang banyak menghina orang lain, mencuap-cuap tentang kekurangan orang lain, itu tong kosong, karena dia nggak ada isi otaknya, dia mencari kambing hitam, ya kan? Untuk menutupi kekurangan otaknya. Kayak cari-cari kesalahan kita terus, padahal kalau dibilang buat salah apa? kita gitu. apa gitu ya sama dia. Ngapain gitu loh? Kayak contoh. Sebelum kita masuk ke Pak Jokowi, kasus kemarin nih kan, kasus Mas Wapres nih, yang dibully lah kalau kita mau bilang ya, soal fisiknya gitu ya. Karena memang tipikal wajah Mas Wapres itu datar gitu loh, flat. Kayak orang ngantuk gitu kan, itu kan memang model wajahnya. Ya emang kalau udah dari pabrik kayak begitu ya mau digimanain lagi, mau dan dipaksa. Menurut saya gitu. itu punya nilai tersendiri, ya kan? Kita nggak bisa nilai kecantikan atau kegantengan seseorang itu menurut kacamatannya kita, ya kan? Mas Wapres itu cakep kok, ya, cakep itu di batas standar menurut saya ya. Orang istrinya aja cantik gitu kan. Ya, tapi kan ada juga orang yang mencari-cari ini, entar ini matanya gini lah, apanya gini. Ini orang Indonesia ini apa sih gitu loh? Ngapain sih? Nggak ada kerjaan. Ya kan kalau mau kritik, terus dibilang itu mengkritik. Mengkritik itu bukan mengkritik orang ya, bukan mengkritik fisik ya. Kritik kinerjanya. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang kurang nih, itu yang dikritik. Dan menurut saya kritik pun harus ada solusinya. Jangan cuma yang asal cuap-cuap, kalau asal cuap-cuap, ya maaf kata ya, anak kecil, bayi pun bisa cuap-cuap, ya. Kalau orang gede, misalnya protes nih, ini Wapres nih gini-gini programnya, Pak Prabowo programnya gini-gini, harus ada kasih solusinya dong. Gimana? Menurut saya harusnya begini. Nah itu real, itu kritik. Tapi kalau misalnya kritik dibilang, ini wajahnya kayak apa, hidungnya kayak apa, gitu. Itu bukan kritik. Itu menjelek-jelekkan, menghina, ya, membuli. Jadi wajar saja kalau ada orang yang marah, ya kan? Coba situ dibalikin anak kita aja lah, gitu. anak kita misalnya dihina orang nih kan, lu ke hidungnya nggak mancung, pesek ya kayak ini, marah nggak kita kira-kira? Kayak baby, gitu. Kalau misalnya protesnya, ih anak kamu nakal nih, coba dididik lebih baik, beda, ya kan? Mau marah juga kita mikir emang anaknya bangor, jadi, gitu. Menghina, mengkritik tuh beda, bos, ya. Jangan disamain, ya ini tambahan aja ya. Jangan disamain nih, ya. Orang kita tuh aneh sekarang. Kalau namanya menghina, dianggapnya mengkritik. Ih, agak lain emang. Beda tuh, ya. Nggak bisa bedain kosakata sama arti maknanya. Udah tuh kedua, ya. Kita ini sekarang banyak orang berprofesi tidak sesuai dengan bidangnya. Ya ada tukang pelawak jadi politik, tapi politiknya nggak cerdas. Ya kan? Padahal dibikin lawak. Menurut saya ya komika itu atau pelawak itu orang-orang pinter loh. Karena bikin satu lucu ya, itu otak harus cepet gitu. Ya. Nah, kalau dia bukan orang pintar tuh nggak mungkin kayak gitu. Ya nggak bisa. Gitu. Kayak gimana caranya pas saat dia mau ngejokesnya itu pecah. Gitu. Tapi sayangnya ya oknum-oknum yang kayak gini itu lawakannya, makanya saya kalau lihat kayak seperti itu ya nggak bisa ketawa saya loh. Kenapa? Karena lawakannya cuma membuli orang, menjelek-jelekkan orang gitu loh. Bukan yang lain ya. Contoh misalnya kayak Mr. Bean ya. Saya sih idola sih Mr. Bean, Charlie Chaplin. Dia nggak ngomong aja lucu gitu loh, ya kan? Nggak usah yang kayak misalnya cowok jadi tiba-tiba jadi cewek-cewekan. Menurut orang tuh lucu, tapi sebagian orang tuh ih apa sih gitu loh, aneh gitu kan. Nah menurut saya ya orang kita ini sekarang kebablasan tuh, aneh gitu loh. Cuma karena mau cari popularitas
mengane-anekan diri sendiri. Ngerti nggak sih? Ya, mengane-anekan dan kemudian menarik-narik orang untuk dijelek-jelekkan supaya dia naik popularitasnya gitu. Termasuk juga kayak menjelek-jelekkan pemerintah. Ya kan? Padahal ajaran Nabi juga tidak mengajarkan seperti itu gitu loh. Kalau pemerintah kita ada yang salah, kritik dengan baik. Caranya dengan baik. Ya kan? Cara yang baik. Banyak kok. Apalagi model Prabowo, model Mas Gibran, model dulu Pak Jokowi, itu gampang banget untuk orang menyampaikan sesuatu. Ya kan? Coba Putin, kamu bisa kasih saran nggak? Ya kan? Atau Kim Jong-un. Ya kan? Di nuklir. Atau Xi Jinping gitu. Bisa nggak kamu datang kasih ini? Nggak bisa. Pemimpin Indonesia sekarang itu merakyat. Kayak Prabowo. Ya, saya kira semua orang bisa menyampaikan sesuatu ke Prabowo dengan cara yang baik. Ya kan? Kalau cara yang baik, semua orang juga mau denger gitu loh. Dengan cara yang menarik perhatian yang kayaknya aneh gitu loh. Yang kayaknya ingin tampil kayak seolah-olah pengkritik lah atau apalah, tapi dengan cara-cara yang tidak nusantara, tidak beradab gitu. Itu yang sebenarnya ya membuat orang antipati gitu. Ya. Ya mungkin bagi sebagian orang tuh lucu gitu ya. Tapi tidak mendidik ya. Kita itu punya tanggung jawab, misalnya para politikus sebenarnya punya tanggung jawab mendidik bangsa ini dengan kelakuan mereka. Ya kan? Nanti kan dicontoh nih sama anak-anak. Anak-anak kecil kan. Oh, boleh ya nginain wajah orang. Ya kayak jadi dibercandain, muka lu kok kayak kayak ini sih. Kayak si jangankan dibilang gitu kan? dibilang mukanya ngantuk gitu. Kayak contoh kayak aku aja nih diem yang flat datar dibilang, "Ih, muka lu judes amat." Itu aja kayak gimana ya? Walaupun ya muka gue emang begini gitu. Walaupun kasarnya kata-kata judesnya itu galak banget sih, muka lu kayak orang apa gitu misalnya. Tuh kita langsung kalau yang nggak terima atau gampang ngesinggung ya, udah pasti lu bacotnya gitu. Perpolitikan kita itu kadang tuh orang-orang itu cuma pengen populer, tapi populer nggak ada isinya. Ya, popularitasnya tapi nggak ada isinya. Ya, memang politik itu identik sama popularitas, tapi popularitas yang berisi gitu loh, yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas. Wah, dia pakai bahasa-bahasa begitu, ya kan? Tidak yang cuma kayak sok-sokan kritik tapi isinya kosong gitu. Ya. Mudah-mudahan ya ke depan ya kalau orang-orang model begini nggak mau berubah, saya kira masyarakat kita sudah berubah. Tidak akan memilih orang-orang seperti ini. Ya. Lihat aja dalam sejarah kita ya, orang yang semakin suka menjelekkan orang lain itu nggak pernah jadi apa-apa kok. Nggak akan jadi apa-apa, ya kan? Dan biasanya orang yang suka ngejelekin, dia tuh pasti nyari temen, ibaratnya nyari banyak orang gitu biar kayak kasarnya ya. Contoh nih misalnya aku dijelek-jelekin sama orang itu, dia yang ini tapi dia bawa orang lain biar supaya ikut-ikutan juga gitu ngejelek-jelekin kita. Ya pastilah. Itu mah, aduh. Itu namanya pengecut ya, kayak mau gitu. masuk ke jurang, tapi pengecut, takut sendiri ngajak-ngajak orang lain. Iya, gitu. payah. Gitu. Ya kan? Nah, makanya bangsa Indonesia, Nusantara harus jadi orang yang cerdas. Orang-orang model begini nanti pemilihan umum jangan pernah dipilih. Siapapun tuh orangnya, ya. Orang-orang yang suka menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, yang merasa dirinya paling pintar, yang merasa segala macam, nggak usah dipilih. Karena orang-orang seperti ini nggak ada isinya. Cuma mulutnya doang aja yang kecepatan daripada otaknya. Jadi jangan dipilih model orang seperti ini, akan menghancurkan negara kita. Tapi saya bersyukur loh, bangsa kita ini, bangsa Nusantara itu dijaga banget sama leluhur kita. Ya, leluhur kita tuh proteksi banget loh. Berapa kali ya negara ini mau dihancurkan, dibantu dari negara lain mau dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat orang tertentu yang sebenarnya orang ini jahat banget supaya jadi presiden atau apa, tapi nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa. Padahal di negara lain ya, contoh kita sekarang nih, tuh kayak di Iran, kacau ya, ada campur tangan pemerintah lain, di Venezuela, di tempat-tempat lain banyak lah, ya. Itu hancur gitu loh. Tapi di negara kita, udah zaman Soekarno, ya sampai sekarang, itu berapa banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan negara kita dengan menyusupkan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Tapi semuanya gagal. Kenapa? Ya itu tadi, peran dari leluhur kita. Leluhur kita itu
menyampaikan keluhurannya ke hatinya setiap orang gitu. Iya. Jadi bangsa kita itu setiap orang walaupun misalnya ada pendidikan yang nggak terlalu tinggi, mereka tuh punya hati nurani yang disentuh oleh leluhur kita. Oh iya orang ini nggak bener loh, jangan mau dipilih gitu, segala macam. Buktinya sampai hari ini nggak pernah bisa jadi gitu. Orang-orang seperti ini, dan kita sangat bersyukur. Kalau sampai orang seperti ini jadi, wah nggak tahu jadi apa. Dah jadi gimana. Mungkin negara kita akan terpecah-pecah. Ini tujuan negara lain memang begitu, pengen negara kita terpecah-pecah supaya jadi lemah. Kalau orang lemah gampang dikuasai, kan gitu intinya. Kalau kita bersatu kayak gini, wah susah gitu, ya kan? Makanya Prabowo juga kan diserang melulu kan, ya alhamdulillah lah Prabowo. Ya, gitu pun juga dijaga banget sama leluhur gitu ya. Dijaga banget sama orang-orang sekeliling yang sudah sadar gitu. Ya kan? Sehingga ya kita bisa ngelewatin. Pak Jokowi juga demikian. Bayangin Pak Jokowi udah pensiun aja, udah nggak jadi presiden aja masih diobok-obok. Masih. Ya kan? Ini mau jadi apa sih negara kita gitu loh. Ya. Apa urusannya gitu. Ya kan? Ngapain sih? Kurang kerjaan gitu kan? Padahal mereka-mereka ini ya, para penghina-penghina dan pembenci ini, mereka itu hidup dari Pak Jokowi. Dengan cara apa? Menghina Pak Jokowi supaya dapat konten, dapat uang, dapat popularitas. Jadi maaf kata ya, itu seperti apa ya kayak, mungkin kualitas manusia paling rendah kali ya. Ibarat kita ada di satu, ada orang nih, kita berusaha hina dia, jatuhin dia, tapi kita dapat uang dari dia gitu. Karena itu gitu, saya kira itu ya mungkin ini dosa yang paling jahat ya menurut saya ya. Kayak memakan hasilnya. Gitu. Iya, paling jahat gitu. Maaf kata lah orang-orang seperti ini yang kayak menjelek-jelekan Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan Mas Gibran, Prabowo, itu mereka tuh hidup dari perbuatan mereka, ngertinya. Dengan semakin mereka begitu, mereka dapat uang dari popularitas, diundang kemana-mana segala macam supaya dapat ini segala macam. Mau kata lah kita jangan munafik lah orang-orang seperti itu gitu, ya kan? Ada yang kemudian saking mengkritiknya akhirnya dapat jabatan diem dia. Tapi begitu udah nggak punya jabatan, wow, ya kan? Nah ini kita udah jelas gitu loh. Makanya dulu Ahok juga bilang kita mau tahu manusia itu seperti apa, kasih dia jabatan. Ya kan? Intinya kasih dulu kesenangan gitu. Pasti nanti kelihatan tuh sifat aslinya, bohongannya segala macam gitu, ya. Nah, ya mudah-mudahan lah bangsa ini ke depan semakin orang sadar diri, semakin orang-orang seperti ini kita anggap angin lalu, ya. Ya memang politik itu keras gitu. Nah makanya kita juga sebenarnya bikin konten gini juga ya berhati-hati gitu ya. Karena ya banyak orang kan kadang-kadang ya kita bicara kebenaran itu pahit. Tapi orang tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Iya, ya mungkin merasa. Iya kan? Sadar diri. Iya, jadi kembali ke pertanyaan gimana ya tadi itu tambahan aja. Ada yang bertanya tentang kondisinya pada saat ini. Ya, jadi tadi kita selipin tentang ya keadaan terakhir lah istilahnya ya. Memang ya kita bikin konten kayak gini kan juga karena bagian dari keprihatinan kita terhadap negara gitu ya. Terutama kok kayaknya bangsa Nusantara itu adabnya bukan begini nih gitu loh. Ya kan, ada aja berita kita disuguhin dengan tingkah laku, perilaku manusia-manusia yang tidak mencerminkan kenusantaraan gitu. Padahal mereka lahir, kemudian hidup di sini dan mati di sini, tapi perilakunya tuh tidak sesuai gitu loh. Ya kan, sangat disayangkan. Karena bangsa Nusantara itu bangsa yang luhur, bangsa yang berbudi pekerti, tata kromo yang kuat, adat istiadat yang kuat, saling menghargai. Itulah bangsa Nusantara ya kan. Zaman dulu orang tua aja mau lewat aja dia mesti permisi sama walaupun itu orang muda gitu ya. Tapi ini generasi muda-muda sekarang itu banyak yang hilang tuh. Ya karena mereka saking nafsunya mau mencari popularitas, nafsu mencari kekuasaan, mereka lupa jati dirinya gitu loh. Ya. Dan saya yakin sih suatu saat nanti orang-orang seperti ini akan hilangnya sendirinya. Lenyap dengan sendirinya ya, ditelan sama zaman. Karena memang tidak sesuai ya dengan aura Nusantara gitu. Oke, kita gimana sih keadaan kondisi dari kesehatan lah mungkin ya Pak Jokowi yang
saat ini. Saat ini gitu. Kalau soal kondisi yang lain kita udah bahas di video tersendiri kemarin ya, ramalan tentang Pak Jokowi. Iya, itu tahun Ya. lalu lah ya. Nah ini karena ada yang mau tanya, ya kalau secara kasat mata kita lihatnya sebenarnya nggak ada gimana-gimana. Iya. Ya coba. Ini kan menurut pandangan orang lain karena mereka masih penasaran gitu. Kayak biasa ya, P3 kartu. Iya, P3 kartu. Agak Mana bawahan, mana agak bawahan. Ini soalnya kartunya gede, jadi Iya, iya. agak ini nih. Nih, 1, 2, 3. Oh, oke kok. Ini 4, ini 5. Iya. Jadi ini kan simbolnya kayu ya. Mm-mm. Kayu semua nih, kayu. Sama ini simbol semangat ini, kayak kereta kuda. Mm-mm. Kereta. Ya, jadi kalau dilihat dari kartu ya, ini secara kesehatan Pak Jokowi itu jauh lebih baik sekarang dibanding tahun lalu. Secara semangat, mentalitas itu juga berkembang banget. Ya, di simbolnya yang kayu-kayu itu simbol pertumbuhan, perkembangan gitu ya. Jadi kalaupun ada yang belum on the track gitu ya, misalnya belum semuanya secara sepenuhnya, itu cuma proses gitu loh. Ya kan? Tapi kalau secara kesehatan, saya nangkapnya gitu, bahwa beliau itu saat sekarang ini kondisinya jauh lebih prima, lebih baik, lebih sehat dibanding tahun lalu gitu ya. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau, Pak Jokowi, semakin sehat ke depannya, ya kan, semakin bisa berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Karena kita masih butuh tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi yang memberikan inspirasi. Inspirasi dari Pak Jokowi itu apa? Kesabaran, keikhlasan, ya, totok kromo, ya kan, perilaku yang santun. Ini jadi contoh gitu loh. Ya, kita mau contoh dari siapa, ya kan? Nah, beliaulah yang memberikan contoh. Jadi secara kesehatan di sini tuh bagus banget, udah baik lah. Kemudian di sini ada semangat, ya, semangat. Kelihatannya Pak Jokowi itu sudah apa istilah, sudah bulat pada satu cita-cita baru gitu loh, keinginan baru gitu ya. Seperti mungkin dia punya satu komitmen yang kuat, ingin memajukan PSI, ya kan. Jadi ya itu yang membuat dia semangatnya sekarang tuh lebih membara gitu. Kayaknya ingin membuktikan bahwa ini bisa loh, partai yang anak muda, partai yang terbuka gitu, yang bukan dari kaum bangsawan, priai, tapi dari kaum apa adanya, dari kita-kita yang orang biasa. Kaum random. Nah, kaum random. Dari orang kita ini bisa loh nanti menjadi rule politik Indonesia. Satu apa istilahnya, stigma, satu gambaran perpolitikan Indonesia yang cerdas, itu yang baik gitu ke depannya dengan adanya partai PSI ini gitu loh, semangat ini. Jadi PSI itu menjadi satu model cita-cita semangat dari Pak Jokowi. Gimana sebuah partai itu harus terbuka, bukan dimiliki oleh segelintir orang atau bahkan satu orang gitu ya, seperti partai-partai yang ada sekarang ini, kebanyakan dimiliki oleh satu orang gitu ya. Nah ini PSI itu adalah milik dari semua anggotanya. Jadi kayak intinya orang yang ada di dalam PSI itu bebas berpendapat lah ya gitu. Tapi ya bebas berpendapat, ketika udah diputusin satu pendapat ya semua harus ikutin pendapat itu. Itulah demokrasi itu ya. Jadi tidak yang berdasarkan satu orang. Maunya saya begini, semua orang harus nurut. Kalau enggak, keluar aja kamu. Ya itu otoriter namanya ya. Jadi Pak Jokowi orang yang demokrasi, ya, orang yang sangat mencintai satu kebebasan pemikiran yang cerdas, ya. Nah, kebebasan tentu saja juga ada batasannya, ya. Kalau dulu kita pelajaran kebebasan kita itu berbatas dengan kebebasan orang lain. Jangan mentang-mentang demi kebebasan saya bisa boleh dong saya masuk ke rumah orang lain, nggak bisa dong, ya kan? Ada batasan-batasannya. Nah, berbicara di depan umum pun ada batasan-batasannya, ya kan? Itu namanya kebebasan yang beradab, ya kan? Nah, kecuali di dunia yang lain, dunia gaib, dunia ya Ragunan atau apa ya, bolehlah terserah, gak ada bebas. Alam liar. Ya, alam liar gitu ya. Tapi di Indonesia kita punya perilaku, punya
ada istiadat yang membatasi kebebasan kita gitu loh. Jadi kalaupun kita ingin bebas, kita tidak bisa main terobos semua orang gitu. Ya, ngomong seenaknya, ya nggak bisa dong. Ya, semua ada batasannya. Maka itulah ada hukum, ya. Ada hukum yang mengatur semua. Coba kalau nggak ada hukum, kita mau jadi apa? Hukum nimba jadinya. Siapa yang kuat dia menang, ya kan? Ya, itu kan namanya tidak adil gitu. Jadi Power Ranger. Tapi intinya Pak Jokowi sudah menemukan apa istilahnya tujuan selanjutnya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jalanin. Ini yang menunjukkan semangat. Ya mungkin kan dulu waktu setelah dia pensiun kan, aku ya kayaknya mau ngapain lagi ya, kan gitu kan, Ya, bingung kan. kayak gabut nih. Mau ngapain gitu ya. Nah sekarang dengan ada kendaraannya PSI, dia merasa punya tujuan baru nih, mendidik anak-anak muda dengan cara pemikiran yang baru, yang cerdas dan beradab, ya kan. Makanya disimbolkan dengan gajah. Gajah itu binatang yang murni loh. Ya, gajah binatang yang kalau ada keluarganya yang meninggal, mereka itu bisa sedih satu keluarga itu, ya kan. Kemudian gajah itu apa istilahnya sebenarnya sangat menjaga gitu ya, menjaga yang sekelilingnya. Ya, jadi simbol PSI itu adalah menurut saya itu ide-ide Pak Jokowi semua gitu loh, pemikiran Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sekarang ini sudah menemukan satu apa tujuan lah ya, tujuan ke depannya saya harus gimana nih, mau ngapain. Jadi ini makanya ditunjukin ada satu semangat. Nah, secara kesehatan beliau sudah makin mantep. Ya, kita lihat dia jalannya memang ya udah ada usia gitu ya. Tapi dari jalannya dibandingkan dulu udah beda banget gitu. Berarti ya tambahnya intinya kondisi Pak Jokowi itu memang sudah baik-baik aja. Hanya saja ya mungkin beberapa orang yang ngelihat kayak kok ini ya karena fisiknya ada perubahan ya, mungkin itu efek dari obat-obatan yang dikonsumsi ya gitu. Iya bisa. Karena kan abis ini juga berobat treatment gitu kan bisa. Kayak kita aja lah. Kayak untuk pemulihan di luarnya gitu. Ya wajah kita bisa berubah kan, waktu kita SD, waktu kita kuliah sama sekarang beda lah wajahnya ya. Nah makanya kan di ijazah Pak Jokowi juga, Pak Jokowi waktu masih muda ya jelas lah beda beberapa puluh tahun yang lalu, ya kan. Saya aja beda banget kalau dilihat ini orang lain ya gitu kan. Diri kita tuh berubah gitu loh, ya kan. Ya mungkin sekarang lebih happy, jadi lebih gendut, lebih cabi gitu kan. Ya mungkin sekarang lagi stres ya jadi tirus, jadi lebih kan bisa orang berubah. Ya kan, nah paling Pak Jokowi baru sembuh dari sakit kemarin-kemarin itu, ya otomatis lah kelihatan sekarang dia lebih berisi gitu kan, udah mulai berisi gitu, udah mulai lebih apa gitu kan, ya mungkin secara dunia kedokteran ada istilahnya perbaikan-perbaikan, mungkin dari kulit, mungkin dari apa gitu. Nah, tapi secara tarot kita lihat bahwa sebenarnya dia udah jauh lebih sehat, lebih baik. Gitu. Udah baik-baik aja. Itu sih Mi. Ya gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan dari netizen yang bertanya ya. Gitu. Baru banget ya, kapan gitu dia pokoknya ada salah satu yang DM gitu nanya, coba dong Kak lihat kondisi yang sekarang, ngomong kayak gitu. Kenapa lagi gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita akan dengar lagi banyak berita-berita dari Pak Jokowi kemana gitu ya. Nah, kalau dia dari sekarang malah dia lebih sehat dibanding waktu dia kemarin ke Singapura, masih jauh lebih sehat sekarang, kelihatan. Ya kan, dari manusia itu kalau sehat itu bisa lihat dari nada suara. Ya kan, kalau suaranya itu kayaknya bulat, mantap gitu ya, sebenarnya itu kita bisa tahu bahwa orangnya sehat. Kalau suaranya yang kayaknya loyo, pasti ya mungkin bisa kurang makan, sakit kali. Oke deh. Jadi video kita kali ini cukup sampai sini aja ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas sudah sangat jelas ya yang udah dibeberin sama Papi dari tarot kondisi beliau gitu. Jadi buat kalian tetap support ya channel Serem Midnight dengan cara di like, comment, share dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya.